Baru kita ulek kalau misalnya udah apa namanya, udah sedikit memarah. Udah mulai halus. Terus diambil alih, pinter banget. Ya ampun. Oh, jadi. Udah dong. Ini ikannya kita harus rajin bolak-balik ya Bu ya, soalnya kan ini ukurannya sedikit belum lebih tebal kan ya, jadi memang harus dibalik-balik takut. Gimana tuh biar apa namanya kan takut dalamnya nggak matang. Kurang lebih sih harusnya 2 jari, cuma kalau 3 jari juga nggak apa-apa, cuma proses penggorengannya mungkin lebih lama dan sering dibolak-balik aja, jadi biar matangnya sampai ke dalam. Sekarang, Maaf saya. numis ya. Itu masalah percintaan, Bu. Enggak. Cuma kalau misalnya ibu-ibu di rumah lagi kesel sama suaminya, Bisa ya. terus sama siapa aja gitu kan ya, kalau lagi ngegeprek, Siapkan dengan berat dan nah kalau udah panas, kita coba dengan serai kita masukkan terlebih dahulu. Sudah panas cuma belum terlalu lengkuas. serai dan lengkuas. Udah kecium aroma harum dari lengkuas dan serainya. Kita persiapkan bumbu halus dan juga daun salam kita masukkan. Kita masukin bumbu halusnya. Oke. Kita cek lagi ikannya, kamu aduk-aduk ini dong sayang. Kita bumbuin, masukin asam jaulnya semua Neng. Wah, Jadi sebenarnya ini masakan hampir sama seperti asam padeh. apa deh? Itu masakan Padang. Saya ambilin mangkok dulu. Udah matang? Udah. Bawang wangi ya. Jadi nanti saat kita tambah air, terus kita tambahkan ikannya, kita biarkan sedikit menyusut. Jangan dibumbui. Garam, kurang lebih 2 sendok teh. Terus di sini ada gula pasir, kurang lebih 1,5 sendok teh. Ada kaldu bubuk pemirsa, sini kurang lebih 1,5 sendok teh. Sekarang kita tambahkan air secukupnya aja, kurang lebih 200 cc lah ya. Jadi konsepnya berkuah atau gimana? Sedikit, jadi nyemek-nyemek, kata orang Jawa tuh nyemek-nyemek. Kita masukin ikannya. Biar itu bukan? Biar mendidih dulu, kita kecilkan apinya. Nah, itu kita biarkan airnya menyusut. Nah, kalau udah masuk kayak gini, kita diamkan nih pemirsa kurang lebih 10 menitan dengan api yang kecil. Udah mendidih ya, gue kecilin 10 menit sampai airnya sedikit menyusut. Airnya makin dikit. Hai pemirsa. Ya, di bawah. Ambil ini. Mantap banget. Udah selera ini namanya. Bukan lagi. Ini penyajiannya bisa basah seperti ini atau benar-benar kering ya, seperti balado. Oke. Waduh, ini enak banget ini. Ini udah. Kita make up sedikit ya makanannya. Ini sekarang kita Ini juga lebih cantik. ya. Nah, pemirsa, udah jadi nih dia. Bau api buatan Aiko dan juga Cina. Jangan kemana-mana, tetap di Dapur Cobek. Panas. Maaf Bu, air panas. Disaring dulu ya. Iya, jadi biar nggak kotor. Warna-warni ya jadinya ya. Nah, ini dia pemirsa, udah jadi. Hai pemirsa, kembali lagi di Dapur Cobek bersama saya dan Tina Tun. Bikin yang manis-manis dan hangat-hangat. Bikin manis hangat. Ada minumannya, ada kuah-kuahnya gitu. Terus ngapain? Terus kita mau ngapain sekarang? Kita nggak tahu mau ngapain. Masak apa? Masak. Namanya? Namanya wedang roti pandan aroma. Wedang roti pandan Aroma. Oke, sekarang gimana cara bikinnya? Di Saya sini tahu. ada jahe kurang Oke. lebih ini 50 gram yang sudah dibakar masih dalam keadaan berkulit. Lalu kita kerok bagian hitamnya
lalu kita bersihkan. Dan setelah itu kita ambil pisau dan kita Dikeprak juga. dikeprak juga. Terus ada Keprak. serai. Serai. 2 batang serai kita geprak juga. Lebay gitu ya nyebutinnya. Ini 2, Serai. terus ini gula merah. Jadi untuk perbandingan kalau misalnya 1 liter menggunakan susu dan air, ini 300 gram. Nah, ini pakainya cuma 150 gram. Untuk perbandingannya 500 cc susu. Susu. Terus di sini ada pandan. 1, 2, 3 lembar pandan. Gula pasir secukupnya aja. Ada nangka dan juga kismis untuk taburan. Ada nama roti pandannya menggunakan roti pandan. Terus susunya menggunakan susu full cream. Ini kita tuang. Bikinnya. Terus ada rempah lainnya nanti aku akan tambahin ya pakai cengkeh sedikit. Kalau misalnya terlalu kental susunya, ditambah air. Tambah air boleh ya? Dikit. Oke. Kita masukin serehnya, Serai. jahenya. Jahe. Jahenya kurang ini deh. Jahe bukannya pedes juga ya? Pedas tapi tidak sepedas cabai dok. Ini kita belah. Seperti Dibelah ini. 2. Tambahin garam sedikit. Jangan banyak-banyak ya, 1/4 sendok teh aja udah cukup. Ini cengkehnya kurang lebih 7 sampai 8 butir untuk aroma. Nah, sekarang kita tambah, ada tambahan lagi nih kayu manis. Boleh tambahin kayu manis. 1 jari ya, 3 ruas jari kurang lebih. Itu buat? Aroma juga. Oh jadi banyak rempah-rempah ya di sini ya? Ini pandannya kita masukin. Pandan. Biar wangi ya. Yap. Nah, gula pasirnya kurang lebih 1 sendok makan aja, udah cukup. Karena kita menggunakan banyak gula merah. Oke. Taruh di sana. Cukup ya? Cukup. Nih kita tinggal tunggu panas dan mendidih. Kita siramkan ke situ, lalu kita isi dengan nangka dan juga kismis. Kasih Gampang banget kan? Ini apinya nggak boleh besar ya ibu-ibu, soalnya kalau apinya besar, nah kalau santan itu bisa pecah, susu juga bisa pecah. Jadi nanti seperti ada apa namanya dia, ada endapan endapan ya? antara putih dan juga yang bening. Ini lihat ya udah mendidih, udah lihat mendidih kan? tuh. Udah bubbling. Langsung kita matikan. Maaf, as kamu panas. Maaf bu, air panas. Disaring dulu ya? Iya, jadi biar nggak kotor. Oh. Ini jadi bisa dijadiin minuman juga, bisa dijadiin makanan penutup juga ya? Bisa. Nah, kalau misalnya ingin Optional. dijadikan puding juga boleh, tinggal kita tambahin kuning telur. Ya, Enak banget. tinggal kita taburkan buah nangka. Buah nangka. Itu kasih kismis. Kasih kismis. Mantap. Terus kita garnish daun pandan. Dan juga buah ceri pemirsa. Nah, warna-warni ya jadinya ya. Nah, ini dia pemirsa udah jadi wedang pandan aroma buatan Aiko dan juga Tina. Tadi kita udah bikin sambal terong bakar. Terus bau api. Terus yang terakhir Wedang pandan aroma. ini dia waktu yang ditunggu-tunggu. Makan. Makan. Kamu nyobain ini dulu. Kan ini. tadi kan Oh, wedang, iya. kan harus anget. Taruh bawah Ya. tuh. Kalau Aiko cobain ininya aja ya pemirsa. Sama rotinya. Coba ya. Enak. Sekarang kita nyobain makannya karena aku kebeneran pecinta terung. Mau cobain ikannya ya? Ya, dan banyak-banyak dulu sambelnya. Kan katanya nggak suka pedas. Pedas. Di sini kan memang ada level ya, 1 sampai 5. Oh, sampai 5? Tingkat 4 lah, 4. 4. Ah, memang nggak 5? Enggak. Masih 4. Masih bisa dimakan. Masih bisa dimakan. Lagi. Karena dia ini ya, apa namanya, seger ya. Masuknya. Karena menggunakan cuka. Mau makan ikannya ya? Ya, silahkan. Ikannya perfectly matang. Coba ya? Iya, silahkan. Ini pemirsa ya, ikan tongkol ya. Kalau kelamaan digoreng dia akan keras. Ngambil batasan luarnya aja supaya garing. Soalnya kalau kita masak bentuknya masih bagus.
Itulah gunanya digoreng terlebih dahulu. Nah untuk dari Sulawesi Tenggaranya sendiri tidak digoreng. Kayaknya enak banget makan nggak disuruh makan terus pemirsa. Kalau kamu nggak mau repot nih ya, resep-resepnya Dapur Cobek itu ada di Facebook. Alamat Facebooknya mana? Nah, ada di bawah sini nih. Kalau tadi lupa nyatet resep, yang sekarang jangan lupa nyatet. Jadi bisa langsung contek, langsung dipraktekin resepnya. Mungkin Kamu kalau juga. ketinggalan gitu kan. Kamu kan punya mbak kan di rumah kan suruh Ada. masak kan? Pakein Bebe dong, jadi bisa buka Pakein Bebe, buka Facebook, langsung. Langsung masak. Pokoknya semua resep-resep yang ada di sini bisa dipertanggungjawabkan deh untuk rasanya. Jangan khawatir. Benar. Enak banget pemirsa Ah, udah. beneran. Levelnya level berapa tadi? 3/4 apa? Kalau ini kalau sambelnya 4/3/4. Oh ini nggak ada level, yang penting sambelnya. Ya udah kita pamit dulu ya, mau lanjut makan. Malu kan diliatin kalau makan Iya, banyak, bener. mau nambah soalnya pemirsa. Ya udah Dapur Cobek pedesnya nampol.